Saudara, pada hari kemarin Bu Nani mendapat pesan. Dan pesannya berkata bahwa iman banyak orang akan menjadi hilang. Dan mereka akan kecewa dan menolak. Dan mereka akan mulai mundur dan mereka akan mulai berubah setia. Saudara, dan sebenarnya itu saya dapatkan persis sama. Tapi dalam arti yang berbeda. Saudara, dan saya berdoa kita semua berjaga. Kita semua berjaga. Karena ini masa-masa yang sangat ajaib. Yang pertama saudara, Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras ya. 3, 2, 1. Yang terutama sekali, jagalah hatimu lebih daripada yang lain. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, tanpa kita sadari banyak yang hatinya berubah. Pada waktu saudara kecewa sama Tuhan, saudara sudah tidak bisa deklarasi. Karena di sini sudah tidak percaya. Saudara, pada waktu engkau sakit hati sama orang, saudara, engkau sudah tidak bisa lagi saudara masuk dalam keintiman saudara sama Tuhan. Karena apa saudara? Hatimu belum mengampuni. Saudara, hati ini harus dijaga saudara. Saudara, pada waktu engkau melihat seseorang pemimpin saudara. Dan kemudian saudara dia melakukan kesalahan menurut engkau. Maka sebenarnya sesudah itu engkau tidak bisa dengar dari dia. Semua yang dia ngomong buat saudara adalah sebuah penipuan. Seringkali persoalannya adalah hati kita menolak. Hati kita kecewa. Hati kita tidak bisa mengampuni. Saudara, ini contohnya adalah Korin, tembum, saudara. Saudara, dia sembunyi, saudara ya, bertahun-tahun, saudara di situ, di dalam pada waktu setiap kali nasi sudah mulai, saudara nasi sudah mulai mencari orang Yahudi. Saudara, ayahnya menolong begitu banyak orang Yahudi untuk kabur. Saudara, dan dia sembunyi di situ. Setiap kali ada pemeriksaan dia sembunyi di situ di belakang tembok saudara. Dan gak bisa gerak sama sekali. Tapi akhirnya dia ketangkap. Setelah beberapa tahun dia ketangkap juga. Dan kemudian dia masuk camp saudara. Saudara, dan yang buat dia sangat menyesakan adalah perlakuan mereka saudara terhadap kakaknya, keluarganya. Dan semuanya meninggal. Saudara, dia hidup. Tapi di dalam ini masih ada luka. Dan saudara, Tuhan berkata sama dia, selama kamu enggak mengampuni, kamu enggak bisa dipakai Tuhan. Saudara, dia khotbah, dia ajaib. Tapi dia masih punya luka. Saudara, dan saya bersyukur dia orang yang berani benar-benar mengambil pengampunan. Memberi pengampunan. Bahkan dia sampai ke Jerman. Saudara, dia mendoakan pemerintah Jerman. Saudara, sekali lagi. Hatimu, saya tidak tahu apa yang ada di hati saudara. Tapi jaga dengan segala kewaspadaan. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, Yesaya 26 ayat 3. Saya mau kita sama-sama membacanya dengan suara keras. 3, 2, 1. Engkau akan menjagai dan melindungi di dalam damai sejahtera yang sempurna. Dan tetap, yaitu ia yang karakter serta hatinya tetap tertuju kepadamu. Karena ia membuat komitmen kepadamu, bersandar kepadamu, dan berharap dengan penuh keyakinan kepadamu. Saudara, ini adalah dia yang nulis, "It is well. It is well is my soul." Saudara, kehidupannya gak it is well saudara. Bayangin anaknya yang bungsu meninggal kena pneumonia. Kayak sekarang nih saudara, virus yang sekarang. Saudara, bisnisnya kebakaran. Dan 4 putrinya meninggal. Saudara, tidak gampang lewati itu. Tapi saya mau berkata, semua pemimpin besar, semua pahlawan besar, semua orang-orang yang disebut beriman kepada Tuhan harus lewati ujian saudara. Dan seringkali kita tidak tahu kenapa ujiannya itu begitu berat. Tapi seperti istrinya berkata, sekarang saya nggak tahu. Tapi sekali waktu saya tahu. Saudara, lewat hidupnya, lewat lagu,
Sangat banyak orang dimenangkan. Tapi dia bayar dengan sesuatu yang sangat mahal. Saudara, Tuhan berkata kepada Bu Nani, dan itu juga Tuhan bicara sama saya. Ada sangat banyak orang akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara-saudara kecewa karena tidak seperti yang saudara bayangkan. Saudara kecewa karena saudara berpikir lawatan belum datang-datang dan tidak seperti yang saudara bayangkan. Menurut saya ini sedikit banyak Tuhan sudah mulai dengan lawatan. Saudara di Cina penginjilan sebanyak-banyaknya. Saudara di mana-mana, Italia, Amerika, saudara, Inggris, Belanda, semua berbalik kepada Tuhan. Saya tidak tahu seberapa besar dampak ini. Tapi buat saya tahu ada sebuah gelombang saudara yang mengajak kembali kepada Tuhan. Hati mereka sedang Tuhan berkata, balik nak, balik. Saudara, dalam hidup saya mengalami sangat banyak. Saudara, saya pernah mengalami virus yang lebih berat daripada corona. Saudara, saya kena meningitis. Saudara, dan hari itu saudara saya sudah radang otak, totally saudara buta dan totally saudara lumpuh. Tapi sekali lagi setelah ayah dan ibu saya berdoa 40 hari 40 malam, saudara saya sembuh. Hari ini saudara saya bisa bicara di depan sangat banyak orang. Dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan saya adalah bukti hidup. Tapi pada waktu saya mengalami itu gak enak saudara, gak enak. Pada waktu itu saya berpikir saudara, Tuhan sekeras itu. Kenapa saya cuma megang ekor ikan aja, ikan pesugihan. Saya kena meningitis. Tapi hari ini saya menoleh. Dan saya berkata terima kasih Tuhan. Karena Kau biarkan aku melewati itu. Itu sebuah harga yang sangat murah. Untuk membuat saya gak pernah main-main sama iblis. Ada banyak orang tetap baik sama iblis. Karena dia gak pernah berhadapan face to face. Disiksa sama iblis. Saya tahu rasanya face to face. Disiksa sama iblis. Buat saya tidak ada kata baik-baik sama iblis. Buat saya tidak ada kata saudara, dia ada dalam 1 kilometer. Kalau sekarang kita sosial saudara ya, berjarak ya itu 1 meter. Kalau saya sama iblis, saya sudah sosial berjarak dari dulu. Tapi 1 kilometer, 5 kilometer, saya bilang gak mau. Gak ada iblis, gak ada iblis saudara. Dan itu tidak akan pernah, sifat itu gak akan pernah terjadi. Kalau Tuhan tidak biarkan sesuatu yang sangat parah kelihatannya saya lewati. Saya bersyukur saya pernah melewati sangat miskin. Sehingga saya setiap hari bisa lihat mujizat. Saya tidak tahu di depan apa yang saudara akan lewati. Tapi saya mau berkata jangan ada yang takut. Kalau saudara uangmu pas, saudara tumpang tangan saja sama yang namanya berasmu dan bilang tidak akan habis sampai aku dapat duit lagi. Saudara, kalau saudara ya bensinnya bilangnya, Bu, masalahnya saya sudah tidak punya uang buat beli bensin. Tumpang tangan. Bilang bensin kamu akan terus ada dan terus ada sampai ya saya punya uang buat beli bensin. Saudara, saya sudah mengalami semuanya. Saya mau ingatkan saudara sedikit. Ingat pada waktu Monas yang pertama. Saudara, Pak Jeffrey saksinya, semua banyak dari kita mengalami. Saudara, itu roti tinggal sedikit. Ditumpangin tangan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu roti dibagikan sampai 2 hari saudara. Tidak habis. Sekali lagi kita sudah melewati. Saudara, saya sudah melewati yang namanya bensin. Saudara, saya pernah doling. Dan itu sudah 0 mentok saudara. Tetapi kami ada di tengah hutan. Saudara, di tengah tempat yang gak ada bensin. Dan kami cuma nyanyi dan berkata dalam nama Yesus. Saudara, dan itu kami masih berjalan 3 jam 4 jam lagi. Baru ketemu saudara. Saudara, dan itu tetap mentok. Tapi gak tahu bagaimana saudara. Itu tetap berjalan.
sampai kami ketemu bensin. Saudara, setiap kali engkau melihat yang tidak bisa engkau pikirkan, engkau melihat yang tidak seperti yang kau mau, engkau melihat yang tidak seperti saudara ya, yang saudara prediksi, mari jangan pernah kecewa. Ini hari-hari biar hatimu teguh, karaktermu teguh. Saudara, setiap kali engkau berkata, Tuhan, mataku gak pernah lepas dari engkau. Mataku. Saudara, saya hari-hari ini tuh senang banget saudara. Ya mungkin buat orang lain rada aneh saudara. Saya senang karena saya bilang gini, yes, waktunya anak-anak Tuhan berbeda dengan orang lain. Pada waktu anak Tuhan takut, pada waktu yang lain takut, kita harusnya berkata, semua virus mati dalam nama Yesus. Saudara, waktunya pada waktu memang uang mepet, di mana-mana mepet. Saudara, kita akan berbagi, kita akan tetap memberi, karena kita akan berjalan dalam sign and wonder. Saudara, ini waktunya, saya berkata waktunya kemuliaan Tuhan. Saudara, saya nggak tahu caranya bagaimana, tapi saya percaya berkat Tuhan, semua yang baik akan Tuhan segera curahkan di tengah-tengah kita. Jaga hatimu, Eriswell. Percayalah semua baik. Ini membawa kebaikan. Ini membawa kebaikan. Eriswell. Saudara, kita teruskan. Tapi ayatnya juga berkata di dalam Ratapan 2 ayat 19. Ayo baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bangunlah berulang-ulang sepanjang malam untuk menggerak. Mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Mintalah supaya ia berbelas kasihan kepada anak-anakmu yang kelaparan dan pingsan di setiap tikungan jalan. Saudara, hari itu Hedy Baker pernah mengalami ini. Saudara, dia ada di Mozambik, ada badai besar. Saudara, dan mereka hujan 40 hari 40 malam. Saudara, tidak ada makanan. Saudara, seluruh Mozambik gagal panen. Mereka mengalami kemiskinan. Saudara, dan hari itu saudara, dia mengumpulkan anak-anak. Saudara, dan mereka seringkali cuma masak satu saudara ya. Satu piring nasi atau satu piring sup atau satu saudara piring kentang. Saudara, dan mereka berdoa tumpang tangan. Saudara, dan semua makan. Semua makan. Dan tidak pernah kurang saudara. Karena itu dia sampai tulis buku yang namanya saudara, always enough. Selalu cukup. Selalu cukup. Saudara, tetapi itu kami alami, kita alami berkali-kali. Saudara, di awal rumah singgah saya gak pernah punya uang. Saudara, dan selalu saya cuma tumpang tangan. Saudara, kadang-kadang apanya yang mau ditumpangin tangan, orang gak ada sedikit pun. Dan hari itu saya cuma berdoa, Tuhan datangkan. Datangkan. Dan datang dari kiri dan kanan. Saudara, ada mercy. Bayangin saudara, mercy. Dan sampai dicopot semuanya. Isinya semua Indomie. Super mie apapun lah, mie instan. Saudara, bayangin saya gak pernah kenal. Ditelepon sama saudara, pabrik sosis. Dan hari itu saudara, sosis itu sampai dikirim saudara. Bertonton. Saudara, saya gak pernah kenal yang namanya pabrik es krim. Mereka kirim es krim bertonton saudara. Dan kami potong-potong, kami bagikan. Sekali lagi. Saudara, hari-hari ini always enough. Jangan pernah khawatir. Tapi ayatnya berkata, jangan cuma lihat itu. Saudara, ayatnya berkata bangun berulang-ulang sepanjang malam untuk menggerak. Saudara, ini ayatnya. Jadi kalau saudara deklarasi berulang-ulang, saudara bilang buat apa? Ini ayatnya. Saudara, kalau saudara nangis mohon lawatan berulang-ulang. Dan iblis mulai bilang buat apa? Ini ayatnya. Saudara, kalau saudara doling berulang-ulang dan iblis bilang, goblok ngapain sih lu? Saudara bilang, ada tertulis. Ada tertulis. Aku harus melakukan berulang-ulang.
Dan ayatnya tidak cuma satu. Saudara, ayatnya ada Tuhan bilang, tuliskanlah dan bacalah berulang-ulang. Tuliskan di mana-mana. Sekali lagi, ini hari saya bilang, saya umumkan doa 3 kali. Saudara di rumah bukan istirahat, bukan liburan ya. Saudara, kita dalam suasana perang. Saudara, 3 kali dalam sehari saya berharap, saudara, saya berharap. Saudara, pagi kita serentak syafaat. Syafaat buat bangsa, buat negara, buat Indonesia, buat apapun. Siang kita berdoa serentak buat lawatan. Kita minta lawatan lebih dari yang pernah kita bayangkan. Saudara, kita minta miliar. Kita minta orang nangis di jalan-jalan. Kalau saudara lihat hari ini, saya baru ketemu dengan orang dari Australia. Dan dia cerita, saudara. Saudara, pada waktu Australia kebakaran. Saudara itu ya, saudara gak bisa, jangan mikir yang kena cuma satu daerah. Saudara, tempat lain itu udaranya panas, tapi yang lebih mengerikan, saudara gak bisa keluar. Baunya itu nyesek, saudara, nyesek. Dan kemudian saudara gak bisa jemur pakaian. Saudara, begitu saudara jemur pakaian, pakaiannya itu hitam-hitam semuanya, saudara. Saudara kena semua debu yang kebakaran. Dia bilang itu menyebabkan orang Australia benar-benar ngalamin sesak nafas di seluruh Australia. Tapi dia bilang, sejujurnya Bu, saya nggak pernah lihat pertobatan seperti itu. Dia bilang orang di gereja nangis, minta Tuhan buat sesuatu. Karena sudah nggak bisa. Dia bilang orang di jalan yang karismatik, saudara, mulai di jalan. Dia bilang di mana-mana yang Katolik baca, saudara, kalau yang Katolik itu kan baca doa itu ya. Saudara, baca doa diulang-ulang. Dan bahkan terjadi baptisan massal. Saudara, sekali lagi, kita tidak pernah tahu, tapi saya percaya iblis boleh mereka-reka yang buruk, tapi Tuhan mereka-reka yang baik untuk kemuliaan Dia. Persoalannya, apakah engkau bisa meratap? Sore waktunya perang. Sore tahan semua antikris, tahan hoax, tahan kekacauan, tahan intervensi bangsa-bangsa yang salah. Sekali lagi 3 kali dalam sehari. Saya berdoa setiap saudara jangan lalai. Dan kita akan lihat sesuatu gelombang lawatan yang belum pernah terjadi. Saudara, sekali lagi ini contoh beberapa contoh dan kesaksian. Saudara, ini ada 2 wanita di Cina yang menjangkau komunitas Buddha. Dan dia sampai harus tinggal di gua. Saudara, cuma makan dari jamur yang tumbuh yang tumbuh saudara di depan gua. Saya mau bilang apa sih? Anak-anak Tuhan, Ma'anaimers, ya Bahtera, kita ini sudah lupa bahwa penderitaan, bahwa harga sebuah lawatan. Saudara, bahwa doa yang sungguh-sungguh. Bahwa saudara, kalau kita bisa menabur, kita bisa ada di front paling depan, kita bisa sedikit menderita, itu adalah kemuliaan. Kita sudah lupa. Kita sudah lupa yang kita pikir. Kita selamat, kita sehat, kita diberkati. Lawatan ada harganya, saudara. Lawatan ada harganya. Saudara, pada waktu saudara Nigeria sebelum mengalami bom, pendeta dijejer, digorok satu persatu. Lawatan ada harganya. Apakah kita masih mau untuk melihat lawatan? Apakah mata kita masih tertuju kepada kemuliaan dalam kekekalan? Ataukah mata kita sudah tertujunya, saudara, kepada duit? Kemuliaan kalau naik Mercy. Kemuliaan, saudara,
Kalau kita pakai semua yang mahal, saya berdoa, bahtera balik. Mulai nangis dan meratap. Mulai berkata, Tuhan, aku mau lawatan lebih dari apapun. Aku mau yang ilahi lebih dari apapun. Saudara, kita teruskan. Yang keempat, saudara. Ya. Saudara, yang keempat adalah berjaga-jaga dengan Tuhan. Tolong Fer, yang keempat mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Matius 26 ayat 38. 3, 2, 1. Ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, hatiku hancur dan sedih sekali. Rasanya seperti akan mati saja. Tinggallah kalian di sini dan turutlah berjaga-jaga dengan aku. Saudara, hari-hari ini saya dengar terus Tuhan bilang berjaga-jaga nak. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Saudara, saya lihat antikris sesuai dengan analisa saya sudah sangat dekat. Saudara dan Bu Nani kemarin berkata bencana nak, bencana. Sehabis virus ini gak selesai. Iblis akan kirim bencana. Dan bisakah kita berjaga-jaga? Saudara, sampai ada ayatnya. Tidak ada saudara istirahat pada waktu peperangan. Ini adalah hari-hari peperangan. Di mana saudara dan saya diminta Tuhan. Saudara, Tuhan berkata dengan air mata. Dia bilang hatiku hancur, sedih sekali. Tuhan bilang, bisa enggak sih jaga-jaga sama aku? Hari ini Tuhan sekali lagi minta 1 jam jaga-jaga. Bisa enggak saudara stop HP-mu? Ya, toh virus corona enggak akan tambah lagi informasi yang saudara sudah tahu. Ya, taruh tuh HP. 1 jam berjaga-jaga. 1 jam datang ke Tuhan. Buat engkau nempel sama Tuhan. Buat engkau menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Buat yang ilahi masuk dalam hidupmu. Buat sampai engkau sekali bicara orang saudara disembuhkan. Buat sampai saudara kita akan lihat, kita akan memultiplikasikan makanan. Kita lihat, kita akan jalan dalam sign and wonder. Kita akan lihat saudara punya hikmat. Saya berharap saudara yang dari Tuhan tuh gak cuma semua yang begitu ya. Maksudnya yang begini ya, yang aneh-aneh itu. Kenapa gak simple? Tiba-tiba ada 1 orang menemukan obatnya. Dan misalnya nih obatnya nih, misalnya apa campur apa gitu. Misalnya nih serai campur apa gitu ya istilahnya ya. Saudara, dan tiba-tiba semua orang dapat dan sembuh. Tidak. Engkau bisa dipakai Tuhan apapun. Saudara, dalam 2 minggu ini saya sudah pernah cerita sama saudara di sini. Tapi saya sedang mengalami sesuatu yang ajaib. Tuhan itu pakai herbal, saudara. Saudara, ada orang datang sudah parah, sudah tidak bisa, saudara. Sudah tidak bisa, ginjalnya dikatakan dokter tidak berfungsi. Dan saudara, sekali lagi, saudara dokter bilang harus cuci darah. Tiba-tiba saya baru doa bilang, Kiara Tasya, Tuhan aku minta ginjal baru. Tuhan bilang, pakai kumis kucing. Saudara, saya juga gak tahu pasti kumis kucing itu apa. Tapi saya bilang, Tuhan bilang ada daun kumis kucing. Ya, direbus, dia tanya ukurannya berapa. Tanya Tuhan. Saya bilang, tapi Tuhan bilang minum 3 kali sehari. Saudara, dan beberapa waktu yang lalu saya ketemu. Dan orang ini bilang, Bu, ajaib. Saya nanya Tuhan. Dan Tuhan kasih di hati saya 12 lembar. Saya ikuti aja lah. Dia bilang, saudara, dan dia bilang saya sudah sembuh total. Tidak lagi pakai sama sekali cuci darah. Sekali lagi, jangan tepuk tangan dulu. Saya mau saudara nggak miskom. Jangan berarti semua orang yang cuci darah saudara kasih kumis kucing. Bukan itu poinnya. Yang tahu persis cuma Tuhan. Tapi Tuhan butuh saudara untuk jadi pembawa suara Tuhan. Untuk melihat sign and wonder.
Saudara, kemudian ada satu lagi. Saudara, ibu ini datang sudah setiap hari harus suntik karena diabetes. Dan tiba-tiba pada waktu saya tumpang tangan, Tuhan bilang begini, lidah buaya. Saya tanya berapa, Tuhan bilang suruh dia jalan dengan aku. Tanya dosisnya. Tapi lidah buaya. Dan saudara, dia jalan sama Tuhan. Saudara, dan beberapa hari yang lalu dia ketemu sama saya. Dan dia sembuh total. Tidak usah suntik sama sekali. Baru tepuk tangan. Sekali lagi, bukan berarti lidah buaya untuk semua orang diabetes. Tapi kepekaan. Saudara, ada banyak orang sehari-hari ini miss. Saudara, bayangkan dikatakan Naaman, kamu kusta. Dan begitu kamu nyelam sungai Yordan 7 kali sembuh. Semua orang kusta bisa nyelam gak? Belum tentu sembuh, betul? Karena bukan perkataan. Hari ini saya mau berkata, belajar untuk menangkap satu rema dari Tuhan. Hidup saya sampai hari ini Mahanaim. Karena rema demi rema dari Tuhan. Dan setiap kali Tuhan rema. Saudara ingat sebelum semua virus Tuhan sudah bilang bagi yang namanya madu. Betul? Karena rema. Tuhan sudah tahu. Sebelum banjir besar Tuhan sudah bilang bagi kasur, buat kasur. Betul? Tuhan sudah tahu. Saudara dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasurnya masih banyak. Tunggu. Tuhan bilang karena masih ada lagi. Dan kamu akan bagi lagi. Dan kamu akan sentuh lagi sangat banyak orang. Sangat banyak orang. Kita tidak pernah tahu. Tapi ikuti rema. Ikuti jalan Tuhan. Ikuti cara Tuhan. Saudara tidak pernah salah. Saudara tidak pernah salah. Sekali lagi waktunya berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu berdoa. Tapi berjaga-jaga itu kalau Tuhan ngomong begini, keluar doa. Nah, saudara keluar doa. Saudara berjaga-jaga itu waktunya saudara bilang. Ya, Tuhan bilang begini, nah angkat tanganmu ke atas. Angkat tangan ke atas. Tuhan berkata untuk orang ini, kamu berdoa bentengi supaya dia jangan disesatkan. Saudara doakan bentengi supaya dia jangan disesatkan. Saudara, saya itu kadang-kadang bingung ya. Saudara, ada begitu banyak orang hanya karena satu suara. Satu suara. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa. Mereka meninggalkan perjanjian. Sekali lagi berjaga, jaga saudara. Mari kita teruskan yang ke selanjutnya. Saudara, saya percepat 5. Mari kita baca 5. Lukas 21 ayat 34 kita baca bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Tetapi berjaga-jagalah, janganlah pengharapanmu yang tadinya menyala-nyala untuk menanti-nantikan hari Tuhan itu menjadi kendor oleh pesta pora, mabuk-mabukan dan belanja. Janganlah hari Tuhan itu dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ada ayatnya loh, ayatnya bagus. Tambah apa itu saudara? Belanja. Belanja online di rumah. Ingat ya, saudara dirumahkan untuk perang, bukan untuk shopping online. Saudara, tapi ada banyak anak Tuhan. Saudara dulu nyala, tapi kemudian jadi kendor. Saudara, pesta pora itu belum tentu pesta. Saudara makan-makan. Saudara kemudian saudara yang di dalam ini loh. Maunya santai, maunya enak, maunya nikmati. Saudara mabuk itu dalam arti saudara bisa sangat bahagia punya pacar, itu mabuk cinta. Saudara sangat bahagia punya anak, itu mabuk anak saudara. Saudara jangan dipikir orang tidak ada yang mabuk anak saudara. Saudara, saya ini orang yang melihat teman-teman saya. Saya sampai sedih banget dan saya berharap semua penari, saya juga berharap sama Joshua Kesia, awas ya kalau mabuk anak. Saudara, kemarin tiba-tiba di TV ada film Alive. Saudara, dan begitu film Alive, itu film lama sih saudara. Paul ngomong begini,
kita ini ajaib ya. Kamu tahu gak film ini? Itu film tentang pesawat yang jatuh saudara di pegunungan Himalaya. Saudara, dan dia bilang itu 2 hari loh. Stephen baru lahir dan kamu baru pulang dari rumah sakit. Kamu tinggal itu anak di rumah dan kita nonton film ini. Saya bilang iya. Saudara, saya gak pernah biarkan hati saya, saudara, mabuk oleh apapun. Saudara, saya tenteng Stephen. Usia 7 hari red. Saudara, saya gak pernah. Saudara, pada waktu mereka kecil, 2 tahun, 3 tahun, saya tenteng kemanapun saya pergi. Dan saya bilang sama mereka, ada pembantu, tidak ada pembantu. Saya bilang duduk dan mama akan terus menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa saudara menghentikan. Tapi saudara, saya punya teman. Saya punya teman itu WL keren banget. Saudara, dia 7 tahun menikah dan tidak punya anak. Kemudian dia minta anak. Saya masih ingat karena salah satunya saya yang mendoakan. Saya nyesal banget doain. Saudara, dia punya anak. Begitu dia punya anak, saudara, dia bilang ini anak pemberian Tuhan. Dia sendiri yang nyuapin. Harus dia sendiri yang mandiin. Harus selalu bersama dia. Harus dia yang ngajar. Harus dia yang semuanya. Saudara, sampai hari ini loh. Anaknya hari ini sudah universitas. Dia tidak pernah melayani lagi. Dari WL yang suaranya kayak Olvi. Saudara, lenyap. Cuma karena apa? Anak. Itu gak satu. Saya punya teman, wah keren banget. Saudara, kalau khotbah itu ya saudara, di awal, saya sudah pernah bilang sama saudara, ada orang-orang itu punya karunia, istilah saya copy paste. Ya, saudara tahu copy paste? Niru aja persis dan urapannya turun. Saudara, kalau saudara cukup rendah hati, ya, saudara copy paste itu bisa. Tapi dengan pengertiannya. Saudara, yang kedua, saudara beriman aja. Taat aja sama pemimpin. Saudara, itu akan bes turun. Nah, teman saya ini punya urapan copy paste, saudara. Saudara, jadi setiap kali dia nonton Benny Hinn 3-4 session, saudara, dia ngerti. Saudara, dan setiap kali saya bilang silahkan di depan ya. Itu dia khotbah persis Benny Hinn tapi dalam bahasa Indonesia. Sampai lekuk-lekukannya persis Benny Hinn dalam bahasa Indonesia. Saudara, dan kemudian hari itu Benny Hinn lagi zamannya lempar lempar jas, saudara ya. Dan dia lempar jas itu satu ruangan. Satu ruangan. Sekali lagi. Tiba-tiba dia dapat perusahaan besar. Dan dia kerja. Dia mabuk karena itu. Dia pertama ngomong begini sama saya. Saya kerja dulu, In. Nanti saya balik pelayanan. Saya kerja dulu. Saya sekali lagi tidak berkata ya bahwa saudara tidak boleh kerja. Salah. Kita harus kerja. Dan harus sedot sebanyak mungkin. Pak Fendi ini mau full time tak marahin. Enggak, kerja. Saya bilang. Karena Tuhan bilang enggak, kamu harus kerja. Tidak cuma hamba Tuhan. Ya. Saudara, sekali lagi dia bilang begini, saya kerja dulu. Nanti kalau saya sudah kaya, semua perusahaan saya sudah stabil, saya balik pelayanan. Hari ini sudah lebih dari 30 tahun. Dia gak pernah balik pelayanan. Seseorang yang punya karunia copy paste keren banget. Itu saudara, dia kalau niruin Renat Bongke keren. Niruin siapa aja, niruin Petrus Agung keren, saudara. Sampai saya itu antara ketawa dengan gimana ya. Karena saya nggak bisa. Saya ini bukan orang yang bisa copy paste. Saya nggak bisa niruin, saudara. Dia bisa niruin exactly. Dan urapannya sama. Itu yang keren. Pak Agung itu salah satu orang punya urapan copy paste, saudara. Saudara Peter Yongren, saudara cara nyembuhin orangnya cuma 5 menit khotbah. Pak Agung niru jadi lebih gede. Saudara, dia ketemu sama hamba Tuhan yang kalau baptis
langsung melayang semua di atas saudara. Di atas air tuh melayang semua. Pak Agung copy paste jadi. Saudara dia lihat saudara Mahanaim punya sekolah, punya yang namanya rumah singgah. Dia copy paste dalam setahun dia buka saudara sekolah dan semuanya saudara. Dia punya urapan copy paste. Dan saya berharap di sini ada banyak orang yang minta urapan copy paste saudara. Karena itu enak kok saudara, cepat. Itu enak cepat. Ya, kenapa tidak? Saudara tinggal lihat, sedot, lakukan. Tapi saya berdoa, saudara jangan mabuk. Teman saya dapat dengan gampang. Karena dia copy paste. Dan pada waktu saudara sebelum dia dapat yang namanya perusahaan besar. Dia copy paste dari John Avas ini. Dari seorang hamba Tuhan lain yang berkata begini, semuanya kekayaan bangsa, perusahaan besar akan cari saya dan akan menawarkan ke saya gaji yang baik. Dan terjadi. Tapi sekali lagi jangan mabuk. Tuhan bisa buat itu dalam hidup kita. Tuhan bisa buat saudara. Tuhan bisa tiba-tiba ada orang-orang yang memberkati kita. Tapi jangan mabuk. Apapun keberhasilanmu buat hatimu. Jangan pernah berubah setia. Jangan pernah berubah setia. Pada waktu tanggal 12 kita berdoa. Saudara dan saya terus terngiang kata-kata Pak Yusak. Jangan berubah setia. Jangan berubah setia. Saudara kita lihat yang ke-6. Saudara Wahyu 16 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara saya tidak tahu dengan saudara tapi perhatikan pakaian. Apakah pakaianmu ini masih menyala-nyala, semua orang bisa rasakan dekat sama saudara, ada sambaran iman, sambaran cinta, sambaran kuasa. Atau semua orang bilang ini, kenapa ya? Kalau dekat sama dia jadi pahit. Jadi ngomongnya negatif. Ya padahal tadi saya oke banget loh. Saya nggak takut ngomong sama dia sebentar. Saya pulang jadi rasanya panas dingin. Saudara ini pakaianmu. Pakaianmu itu menunjukkan siapa engkau. Saudara ada yang berpakaian kepahitan. Ada yang berpakaian kesombongan. Ada yang berpakaian saudara kemabukan. Ada yang berpakaian kemalasan. Ada yang berpakaian kebodohan. Dan itu kelihatan. Itu kelihatan. Saya berdoa tidak ada orang yang berpakaian itu. Tapi sebaliknya saudara berpakaian cinta. Saudara berpakaian glory. Saudara berpakaian yang namanya kuasa. Saudara berpakaian yang namanya roh yang menyala-nyala. Saudara berpakaian hineni. Saudara berpakaian saudara kebaikan. Dan semua orang lihat itu. Satu kata aja. Orang langsung bilang wow. Ya. Saudara orang berkata, saya lihat itu. Saya lihat itu dalam setiap hidup kita. Saudara mari kita teruskan. Saudara ingat hari-hari ini jangan sampai telanjang. Kita harus double pakai seluruh senjata Allah. Jangan sampai telanjang, sangat berbahaya. Mari kita lihat yang ketujuh. Nah ini yang saya mulai mau tekankan buat saudara. Daniel 9 ayat 27. Mari baca semua dengan suara keras. 3, 2, 1. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan masa itu ia akan menghentikan diadakannya korban dan persembahan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara mesti ngerti ya. Saudara ada satu masa
Saya nggak tahu itu masa apa. Bisa jadi itu masa. Saudara, namanya masa itu nggak ada. Saudara bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 5 hari. Saudara, dan ini masa bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Masa itu ada ukuran tersendiri. Mungkin hari ini itulah masanya. Ada sebuah masa di mana virus itu beredar di mana-mana. Dan kemudian ada perjanjian seluruh dunia untuk berkata stop semua ibadah. Saudara bayangin ya, kalau di dalam terjemahan yang lain, korban harian, korban sajian itu jelas dikatakan ibadah di mana-mana akan stop. Hari ini semua dihentikan. Semua dihentikan. Dan itu baru pertengahan. Ini belum ujung. Saudara, dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah semua dihentikan, maka saudara di roh ini, roh penguasa akan makin saudara menguat. Pembinasa keji akan makin menguat. Roh antikris makin menguat. Saudara, kekejaman menguat. Kegilaan menguat. Kesakitan menguat, kemarahan menguat. Semua yang dari iblis akan menguat. Maka si pembinasa keji itu bisa dengan mudah berdiri, saudara, dan membawa pemusnahan. Karena itu hari-hari ini saya berkata, saudara, kenapa saudara di rumah mesti nyembah? Dan kita doa karena saya tidak mau ada yang bisa menghentikan korban pujian, korban penyembahan, korban ibadah, korban sukacita, korban syukur. Nothing. No one. Tidak ada yang bisa menghentikan. Dan saya berdoa, saudara di rumah, doa lebih kencang, isi cawan lebih banyak. Saya bicara di depan saudara, saya begging, jangan biarkan di masa ini, baru di tengah-tengah loh saudara, baru di tengah-tengah, belum akhir. Sudah ada yang memberhentikan cintamu. Sudah ada yang memberhentikan penyembahanmu. Sudah ada yang memberhentikan sukacitamu. Saudara, saya panas banget satu sisi. Walaupun saya percaya semua membawa kebaikan. Pembinasa kecil ingin membinasakan banyak sekali. Dia mau seret sekian banyak dan juta dan ribu orang masuk ke alam maut. Sekali lagi saudara, hari-hari ini poinnya bukan soal ibadah atau tidak ibadah. Tapi poinnya, saudara dan saya wajib menaikkan korban syukur, korban sajian, korban cinta 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 7 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Saudara harus berkata dalam diri saudara masing-masing, saya menggantikan 7 orang yang sebenarnya hari-hari ini sedang berdoa, ibadah dan tidak melakukan. Saudara yang satu bilang, saya akan gantikan 1000 orang yang ada di gereja ini yang tidak berdoa dan tidak berbakti. Saya akan menggantikan 100 orang yang harusnya hari-hari ini sedang berdoa. Saudara gantikan dengan cinta yang lebih dan buat di atasnya atmosfer penyembahan, atmosfer cinta, atmosfer ucapan syukur, mematikan si pembinasa keji, mengusir, membakar dan menahan dan berkata, no way, belum waktunya. Engkau tidak boleh ada, engkau tidak boleh ada, engkau tidak boleh ada, engkau tidak boleh masuk ke dunia, ke bumi ini, belum waktunya. Saudara, kita teruskan. Suka tidak suka. Saudara di Sweden, di Amerika,
Saudara, sudah banyak sekali tanda, saudara. Saudara, dan ini beberapa kali sudah dikatakan akan digabung, saudara, sama vaksin. Saudara, dan vaksin ini akan diwajibkan, saudara, buat semua orang. Sekali lagi, ini tanda yang sangat jelas. Nomor 8. Saudara, Ibrani 12 ayat 27 dan 28. Mari baca bersama-sama dengan suara kelas. 3, 2, 1. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara, ini ayatnya jelas. Ayatnya berkata begini, kegoncangan pasti terjadi. Justru semakin kegoncangan terjadi, saudara, kita ini harus semakin ibadah dengan hormat dan takut. Bukan takut sama keadaan, takut sama Tuhan. Saudara, bisa anda hari-hari ini naikkan respek. Saudara, ada beda ya. Ada anak yang menyintai, tapi ada anak yang respek. Itu beda jauh, saudara. Saudara, ada anak-anak yang menyintai, saudara. Dia kasih apa yang dia mau sama orang tuanya. Tapi anak yang respek, saudara, dia ikuti jejak ayahnya atau ibunya. Dia pelajari itu. Dia kembangkan. Dan saudara, cara dia ya, berlaku itu akan berbeda. Ini saya ambil contoh, saudara. Kalau anak yang menyintai, misalnya nih, mamahnya ngajak jalan-jalan. Terus kemudian tiba-tiba ada masalah sehingga bilang gini, gak jadi ya. Anak ini sangat cinta, pengen sama mamahnya. Jadi begitu dia gak jadi, cembetut. Mama kaki-kaki gak bisa. Katanya mau jalan-jalan, katanya mau ngasih saya hadiah. Ini menyintai, tapi gak respect. Tidak hormat. Tapi kalau saudara itu respect, hormat. Begitu mamanya bilang, maaf ya gak bisa. Dia bilang, mama, apa yang aku bisa buat? Apa yang aku bisa kerjakan? Saudara, saya sama Pak Yusak ya. Saya sama Ibu Yusak. Saudara, saya punya respect yang mungkin banyak orang gak ngerti. Saudara, setiap kali bahkan ya, dia ranjangnya dulu waktu saya masih remaja, masih SMP, SMA. Saudara, kamar kami itu sebelahan. Saudara, cuma dibatasi sama pintu dorong, slice. Saudara, jadi apapun yang beliau buat, saya bisa dengar. Walaupun saya tidak melihat. Saudara, dan saya tahu kalau dia berdoa. Karena dari kelihatannya ranjang. Create gitu. Saya tahu dia berdoa. Karena kalau dia berdoa tuh begini, dia bangun jam 3 atau jam 4, dia akan ke WC. Saya dengar suara disiram, kemudian dia akan duduk di situ dan dia akan mulai berdoa. Saya tahu. Saudara, dan nanti dia turun dari ranjang. Saya tahu. Saudara, saya gak perlu saudara untuk berkata, ya udah papa turun gak? Begitu papa turun dari ranjang dan keluar, saya tahu pintu dibuka. Saya akan sudah berdiri di depan pintu. Dan saya akan bilang, Pak mau makan? Pak mau minum? Saya akan ambilkan apa aja. Saudara, saya ini bukan penggemar mobil. Tapi kalau papa saya cari spare part, papa saya keliling saudara cari mobil, saya akan ikuti. Saya akan jadi teman yang setia dengan tertawa, cerita, dia cerita, saudara ya. Dan papa saya sukanya konyol banget sih. Tapi karena saya ini anak yang respect, saya tahu hatinya. Kalau orang yang tidak respect, dia akan berpikir negatif. Saudara, kalau sudah tahu zaman dulu ya, nggak zaman sekarang, model online banyak. Zaman dulu itu kalau daerah mobil, spare part mobil, itu semua laki saudara. Hampir nggak ada perempuannya. Dan itu adalah kios-kios gitu banyak saudara. Cari spare part, cari apapun juga. Saudara, nanti papa saya tuh ngomong begini. Kamu yang turun.
kamu beli ini ya, bilang minta ini ya. Terus kamu yang nawar. Terus papa saya ngomong gini, kamu perempuan cantik senyum-senyum aja. Nanti kan semua ngasih murah. Semua akan teriak, Neng kesini Neng, Neng saya lebih murah Neng katanya ya. Kalau papa yang turun ya biasa. Tapi kalau kamu yang turun karena di sini tidak ada pemandangan kata papa saya. Ya saya dengan ketawa loh, ini karena ngerti hati. Saudara kalau kamu gak ngerti hati, kamu akan berkata gini, gila nih papa gua biarin saya ditonton orang. Kalau kamu selalu negatif, itu kamu gak respect, gak hormat. Kalau saudara negatif sama Tuhan, saudara gak respect. Saudara kalau saudara negatif sama saudaramu, sama pemimpin, kok gak respect. Tapi kalau engkau respect, kau kan ngerti. Setiap kali saya bilang gini, oke, sip. Terus saya turun saudara ya. Saudara saya turun, saya bilang, Mas, wah langsung Neng, sini Neng. Lebih murah Neng, di sini Neng. Nah, saya bandingin lah satu-satu sampai saya dapat paling murah. Terus setelah paling murah nanti saya bayar, saya ketawa-ketawa. Papa saya bilang gini, Papa bangga nih dengan kamu. Udah pinter nawar, ya, cakep, ya. Pokoknya Papa berani. Saudara, dan saya tahu, Papa saya bukan pengen menjual. Papa saya bangga banget. Lihat saya disuitin semua orang. Saudara, ya dulu saya masih langsing banget, bukan langsung kayak sekarang. Dan dulu lumayan lah, saya kan gak jelek-jelek banget ya. Saudara sekarang aja masih lumayan lah. Saudara apalagi dulu, saudara dan saya tahu hatinya. Saya tahu hatinya. Setiap kali dia marah, saya tahu hatinya. Setiap kali saudara dia khawatir, saya tahu hatinya. Saudara dan sayalah anak yang berjam-jam ngobrol. Dengan mungkin 10 kali, 20 kali ulangan dari semua ceritanya. Dan saya juga saudara anak yang sampai sebelum dia meninggal, pada waktu dia masih bisa telepon. Seminggu sekali, 2 hari sekali bahkan. Dia akan telepon. Dan dia akan cerita begini. In, papa mimpi, In, papa dapat ini di firman Tuhan. Dan dia akan tanya, In, kamu dapat apa? Saudara respect, beda dengan cinta. Tapi ada anak yang dicintai dan bisanya cuma nuntut. Ada anak yang dicintai dan bisanya memaksa kehendaknya. Saudara, ada banyak rahasia di antara kami. Termasuk kalau saya berkata, Pak stop, jangan kasih Samuel. Saudara dia pasti senyum dan dia bilang, saudara dia bilang, kamu ini ya galakmu itu loh. Saya bilang ini, papa tahu, saya gak rela papa salah di depan Tuhan. Dan dia selalu bilang, saya tahu. Saudara, kami punya hubungan yang sangat dalam. Tapi itu yang membuat saya sama Tuhan juga sama. Waktu Tuhan biarkan saya kena sakit meningitis. Waktu Tuhan biarkan anak saya mati. Waktu Tuhan biarkan saya 20 kali kecelakaan. Waktu Tuhan biarkan kaki saya, saudara, ligamennya kena. Pada waktu Tuhan biarkan, saudara, saya sangat miskin. Saya gak pernah curiga dan marah sama Tuhan. Saya selalu berkata, I know Tuhan, saya tahu. Itu engkau buat karena engkau cinta. Karena ini sangat murah. Sangat murah. Saudara, pada waktu semua orang memusuhi dan bilang saya sesat. Saya senyum dan saya bilang, Tuhan thank you. Sangat murah. Nanti di surga kalau ketemu Paulus bilang gini, In, aku dirajam. Aku dilempari batu. Aku naik kapal. Hampir tenggelam. Saya kan malu saudara, gak punya apa-apa. Dan saya ngomong gini, Lus, gue diomongin sedunia lewat Facebook, lu gak pernah kan? Nah, saudara, setidaknya saya bisa ngomong begitu. Lus, lu gak pernah naik mobil kan? Gue naik mobil 20 kali ketabrak. Saudara, setidaknya kami bisa bertukar.
Saudara, saya itu malu loh saudara. Malu benar kalau nanti di surga tidak ada tanda-tanda kemuliaan. Saudara kan pasukan Mahanaim ya. Ya, jangan malu kalau engkau harus menderita karena Kristus. Tapi malu kalau di dalam hidupmu tidak ada tanda-tanda kemuliaan. Malu kalau engkau tidak pernah menderita buat Kristus. Malu kalau engkau tidak pernah meletakkan apapun buat Tuhan. Malu kalau engkau tidak pernah bisa berdiri menahan semua musuh. Sekali lagi hari ini yang bisa saudara untuk menahan semua kegoncangan dan berubah. Ayatnya kalau saudara baca selanjutnya dikatakan bahwa kegoncangan itu mendatangkan emas, mendatangkan perak, mendatangkan kemuliaan. Tetapi kuncinya adalah saudara, pada waktu ada anak-anak saudara yang mengucap syukur, beribadah kepada Allahnya dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Saya berdoa, saudara punya ini. Saudara punya ucapan syukur. Saudara punya perkenanan. Sampai saudara papa kita di surga, daddy atau apapun lah. Itu gini loh, aduh kangen banget sama kalian. Kangen banget sama kamu. Saudara, tapi ada yang papanya bilang, aduh cari masalah lagi nih anak. Aduh nyakitin hatiku, aduh sebel banget. Saudara, kau bisa jadi anak yang seperti apa? Ya. Buat Tuhan berkata sama yang ini, apapun aku berikan. Terlalu manis, terlalu indah, terlalu berkenan. Saudara, hanya anak kecil aja ya bisa kelihatan kok. Saudara, ada banyak anak-anak kecil ya, ada banyak anak-anak kecil. Saudara, reaksi mereka bisa membuat saya berkenan atau tidak. Nah, saudara sama-sama nari. Saudara, reaksi mereka bisa menunjukkan. Saudara, saya tuh sejujurnya jatuh cinta sama Christian. Kapan? Pada waktu setiap kali saya datang pagi dulu ya. Sekarang kurang rajin sedikit. Kalau dulu saudara ya. Setiap kali saudara. Hari itu dia belum boleh nari saudara. Hari itu dia belum boleh nari. Karena dia masih belajar dan nari pun jelek saudara. Ya sering salah mat lah. Saudara, tapi saya jatuh cinta. Saya jatuh cinta sebenarnya pada waktu apa? Saudara, dia datang 4:30. Dan setiap kali saya datang, dia bilang, Bu boleh keliling? Saya bilang boleh. Yang lain belum datang, kamu keliling. Saya jatuh cinta pada waktu semua selesai, dia yang beresin. Saudara, saya jatuh cinta. Dan saya berdoa saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Dan Tuhan jatuh cinta sama saudara. Amin. Saudara, itu hal-hal kecil. Itu hal-hal kecil. Saudara, saya jatuh cinta dengan Sharon. Saudara, anaknya Holmes. Saudara, karena waktu itu saya tuh lihat. Saudara lihat belajar twirling atau apa, saya gak tahu lah belajar apa, lupa saya. Saudara, dan kakak-kakaknya, ini kan kecil-kecil. Kakak-kakaknya ngomong gini, gak apa-apa. Segitu udah bagus, udah oke. Saudara, dia diem. Terus dia ngomong begini, yang lain berhenti, duduk. Dia diem, dia datangin kakaknya. Depan saya dia bilang gini, Kak, saya mau sampai bisa. Saya mau sampai kayak kakak-kakak nari. Waktu saya lihat itu dan dia berdiri dan dia latihan dan dia latihan. Saya jatuh cinta. Saudara, tapi jangan biarkan Tuhan cuma jatuh cinta sekali dengan kita. Biarkan Tuhan jatuh cinta every day. Saya jatuh cinta dengan Jedi. Pada waktu di usia 4 tahun. Dia datengin saya. Dia bilang begini.
saya akan ke Thailand. Saya bilang, siapa yang beliin tiket? Siapa yang ajak kamu? Dia bilang gini, Tuhan. Saya jatuh cinta. Saudara, anak umur 4 tahun. Tapi sekali lagi, jangan biarkan sekali Tuhan jatuh cinta dengan kita. Biarkan every day. Dia bilang ada hormat, ada perkenanan, ada cinta, ada takut dan gentar, ada menghargai apapun yang Tuhan punya. Lebih dari apapun. Saya menghargai setiap mutiara dari hamba-hamba Tuhan. Saudara, orang tidak tahu seberapa banyak saya dengerin khotbah. Saudara, saya dengerin khotbah Pak Petrus Agung, dengerin khotbah Pak Yusak tuh sampai hari ini, Yusuf Roni. Saudara, bahkan saudara, hari-hari ini saya sedang senang saudara. Penerusnya Renat Bongke, saudara, saya dengerin khotbah Catherine Kuhlman. Why? Saya menghargai setiap tetes dari kekayaan ilahi. Saudara, kita lihat yang ke-10, ayat yang ke-9. 3:21, Lukas 10 ayat 19. Saudara, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Virus corona membahayakan enggak? Kita tahan. Saudara, bencana membahayakan enggak? Kita tahan. Saudara, antikris membahayakan? Kita tahan. Amin. Semua yang membahayakan, saudara, kita tahan sehingga tidak ada yang membahayakan. Sekali lagi, sehingga tidak ada yang membahayakan. Terakhir, saudara, saya berharap saudara menangkap dengan sungguh. Wahyu 1 ayat 16, baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Tangan kanannya memegang 7 bintang, dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang bermata 2. Mukanya seperti matahari, bersinar seperti matahari pada siang hari bolong. Saudara, saya mau saudara tahu ada Tuhan yang sedang bersinar sangat terang. Saudara, dan dia akan menghabisi semua musuh, termasuk semua virus. Amin. Saudara, terakhir, mari sembah Tuhan dengan kuat. Saya tidak ajak saudara berdiri, saya ajak saudara menyembah, menaikkan saudara dengan kuat.